menyampaikan atau mempublikasikan bagaimana kondisi SDN Negeri 1 Jabal Kubis saat ini. SDN Negeri 1 Jabal Kubis ini berdiri sejak tahun 2004 dan sudah kurang lebih 16 kali menamatkan siswa, di mana SDN Jabal Kubis juga ini memiliki luas lokasi seluas 2.500 meter persegi, dan di dalamnya ini terdapat sarana prasarana yang mendukung keterlaksanaan proses pembelajaran, di mana ruang kantor terdiri dari 1 unit, ruang UKS 1, ruang guru 1, rombol ada 6, sementara WC sebanyak 7 untuk siswa ditambah dengan WC guru, 1 perpustakaan, dan 1 ruang BK. Setiap kelas dipegang oleh masing-masing guru kelas yang spesifikasi pendidikannya sesuai dengan tugas yang diembannya, yaitu masing-masing memiliki masing-masing sarjana pendidikan. Dan guru-guru kami sebanyak 7 orang ini, ada 6 orang yang telah dilisensi dengan sertifikat pendidik. Jadi sudah tidak diragukan lagi tentang tingkat keprofesionalannya sebagai guru atau sebagai tenaga pendidik. Dan untuk lebih memperjelas sebentar kondisi SDN Jabal Kubis ini kami sorot dari luar, nanti akan disorot oleh tim kami yang bertugas untuk memberikan gambaran secara luas dan secara objektif kepada seluruh khalayak ramai, dan nantinya akan memberikan gambaran yang seutuhnya bagaimana kondisi SDN 1 Jabal Kubis saat ini. Dan sekarang kita lanjutkan, tim kami akan menyorot bagaimana profil SDN Negeri 1 Jabal Kubis dari luar. Silakan. Ini adalah profil SD Negeri 1 Jabal Kubis yang tampak dari depan. Ini papan nama sekolah kami. Ada banner guru-guru yang mengajar di sekolah kami ini. Di sini nampak bahwa sekolah kami ini sudah memiliki pagar keliling. Ini yang berfungsi untuk melindungi siswa dari jangkauan binatang-binatang yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Kemudian sekolah kami ini letaknya strategis karena jauh dari jalan poros. Jadi anak-anak pada saat di dalam sekolah itu tetap terjaga keamanan mereka. Kemudian di depan sekolah kami ini ditanami beberapa pohon pepaya yang bisa dinikmati hasilnya. Masuk di halaman sekolah, bisa dilihat ya bahwa sekolah kami ini termasuk sekolah yang rindang, penghijauannya bagus. Tumbuhan ini ditanam berfungsi untuk memperindah sekolah kami dengan tumbuhan-tumbuhan hijau. Kemudian anak-anak juga merasa nyaman ketika dia berada di sekolah karena dia menghirup udara-udara yang segar. Ini adalah kantor
dan ruang kepala sekolah. Nah, kita lihat di ruangan ini adalah ruang kantor sekaligus ruang kepala sekolah. Di sekolah kami ini tersedia beberapa ruangan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ada beberapa ruangan yang lain, yaitu di sini ada ruangan UKS, ruang guru. Nah, selanjutnya adalah ruangan kelas. Sekolah kami menyediakan keran air di setiap kelas. Ini berfungsi jadi setiap anak-anak sebelum dan sesudah belajar harus cuci tangan. Di sana terdapat ruangan kelas 6 terpisah. Ini adalah ruang kantor sekaligus ruangan kepala sekolah. Kita lihat di dalam ruangan. Ya, di sini terdapat sofa untuk tamu-tamu yang berhubungan dengan kepala sekolah. Di ruangan kepala sekolah ini atau ruangan kantor ini ada data keadaan guru, monografi, gambar bupati dan wakil bupati. Ini adalah ruangan kepala sekolah. Ini adalah ruang perpustakaan. Ruangan perpustakaan. Ini ruangan perpustakaan ini menyediakan beberapa buku yang berjumlah 1000 lebih judul. Ini berguna untuk siswa untuk menambah pengetahuan mereka. Proses pembelajaran terkadang dilaksanakan di ruangan perpustakaan ini atau di saat istirahat siswa menghabiskan waktu dengan membaca buku. Ruangan selanjutnya adalah ruangan WC. Ini WC untuk putra. Kemudian WC putri. Sumber air di sekolah kami ini sangat lancar. WC putri. WC putri. Di sekolah kami tersedia 3 WC untuk putri dan 2 WC untuk putra.
Selanjutnya adalah ruangan BK, bimbingan dan konseling. Disinilah tempat guru BK memberi bimbingan kepada siswa yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang bagus kepada teman-temannya dan memberikan nasihat-nasihat serta sanksi berdasarkan tingkat fatal yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. Ini adalah ruang guru. Di ruang guru terdapat sofa dan beberapa meja guru dan kursi. Nah, di sini adalah tempat guru-guru melakukan diskusi setelah memulai dan mengakhiri pembelajaran. Di sana tersedia lemari untuk menyimpan beberapa piala hasil lomba siswa kami. Ini adalah ruangan UKS. Kita lihat di dalam UKS ada apa. Ini tersedia meja dan kursi, kemudian kotak obat, beberapa poster yang berhubungan dengan kesehatan. Ini untuk mengetes tingkat kerabunan mata. Foto-foto kegiatan UKS, baju dokter kecil, ini adalah tempat tidur bagi siswa yang kurang sehat. Selanjutnya adalah timbangan dan alat untuk mengukur tinggi badan siswa. Selanjutnya adalah kita memasuki ruangan kelas 1. Ruangan kelas 1. Papan tulis kami ini menggunakan kaca. Ya, ini terbuat dari kaca. Terdapat gambar wakil presiden dan wakil presiden, Pancasila, meja guru, kursi, kemudian slogan jagalah kebersihan, gambar-gambar pahlawan. Meja dan kursi untuk siswa. Ini adalah ruangan kelas 2. Di sini juga terdapat beberapa meja untuk siswa. Hasil karya anak-anak dipajang. Selanjutnya adalah kita ke ruangan kelas 3. Ruangan kelas 3 ini bernuansa hijau.
Papan tulisnya terbuat dari kaca, meja guru dan kursi, selogam. Nah, ini adalah pojok baca. Pojok baca ini berfungsi untuk menambah pengetahuan anak-anak dengan menyediakan beberapa judul buku. Jadi pada saat istirahat, anak-anak membaca buku di pojok baca ini. Selanjutnya adalah ruangan kelas 4. Oh, sangat cerah dengan cat berwarna hijau yang masih menggunakan papan tulis yang terbuat dari kaca. Jadi setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kita menggunakan papan tulis itu yang terbuat dari kaca. Pojok baca kelas 4 ini juga menyediakan beberapa judul buku. Jadi anak-anak bebas membaca. Cerita bergambar. Selanjutnya adalah kita menuju ke kelas 5. Kelas 5 ini, wah, ini ramai sekali. Menggunakan cat berwarna hijau. Ini ya, nampak setiap judul buku, setiap tema. Hasil karya anak-anak itu dipajang di dinding kelas. Ini adalah pojok baca kelas 5. Ini menyediakan juga beberapa judul buku. Cerita bergambar. Ketika anak-anak bosan, kemudian bisa menghabiskan waktu dengan membaca cerita ini. Bisa juga menghabiskan waktu di pojok baca dengan membaca buku dengan judul buku yang berbeda. Selanjutnya adalah kita ke kelas 6. Nah, ini adalah kelas 6. Ini memperlihatkan hasil karya siswa. Memajang hasil karya siswa. Ini adalah pojok baca kelas 6. Ini menyediakan juga beberapa judul buku. Jadi ketika anak-anak merasa jenuh atau menghabiskan waktu mereka setelah saat istirahat, mereka membaca beberapa jenis buku yang telah tersedia di kelas.
gambar-gambar pahlawan. Salah sarana olahraga yang digunakan di sekolah kami, papan catur, papan estafet, matras itu jumlahnya 2, bola voli, takraw, dan masih banyak yang lain.